Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita kemarin tentang peredaran darah manusia. Nah, sekarang coba siapkan buku tematik kalian yang tema 4 dan bukalah buku kalian di halaman 4 sampai halaman 6. Oke, kita mulai ya. Nah, jenis peredaran darah itu ada 2 macam. Oh iya, sebelum ke halaman 4 sampai 6 coba lihat dulu halaman 16. Di situ ada hewan-hewan ya, ada udang, siput, belalang, ikan, katak, dan burung. Nah, kenapa sih hewan-hewan itu ada di situ? Nah, ini berkaitan dengan jenis peredaran darah. Jenis peredaran darah itu ada 2 macam ya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Seperti namanya, berarti ada yang tidak terlindungi dan ada yang tidak terlindungi ini ya. Nih, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau terbuka berarti dia tidak melewati pembuluh darah. Hati-hati, terbuka berarti kan nggak ada tutupnya tuh, nggak ada yang menyelimuti ya. Berarti dia ini nggak lewat selang-selangnya. Kemarin perjanjian kita kalau misalnya pembuluh darah kita sebutnya seperti selang, ya kan? Nah, peredaran darah terbuka itu tidak lewat selangnya, tidak lewat pembuluh darah. Nah, jadinya dia langsung menyebar ke area-area tubuh. Contohnya apa? Siput, belalang, udang ditandai dengan apa? Coba aja kalian lihat kalau misalnya ada belalang keinjek, pasti darahnya langsung keluar-keluaran. Ya, itu yang terbuka. Kalau yang tertutup, kalau tertutup itu melewati pembuluh darah, jadi lewat dalam selangnya gitu, nggak langsung ke rongga-rongga tubuh. Contohnya ikan, di situ ada ya gambar ikan di halaman 18. Nah, ada bacaannya juga, silahkan kalian baca di situ keterangannya seperti apa. Lalu katak, nah kalau katak itu jantungnya mirip seperti manusia ya, yang halaman berapa nih? 19. Nah, katak itu mirip seperti jantung manusia, tapi cuma punya 1 bilik di bawah itu. Nah, yang mirip banget sama manusia, punya 2 serambi, punya 2 bilik, itu burung. Nah, pertanyaan Bu Priska sekarang, kalau manusia masuk peredaran darah terbuka apa tertutup? Iya betul, manusia itu peredaran darahnya tertutup. Kenapa? Karena melewati pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada apa aja Bu? Yuk kita lihat. Nah, ini gambar pertama. Di dalam peredaran darah manusia itu ada organ-organnya. Kemarin sama Bu Fitri sama Bu Erina juga kelas 5A, 5C juga sudah diajari ya. Nah, sebelum kita menentukan organ-organnya, kita tulis dulu yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu apa namanya, ya kan? Kemarin diajarin tempelkan dulu gambarnya, atau enggak tunjuk berlawanan. Kalau yang sini, mana nih? Kalau yang sini jadi kiri, gitu kan? Kalau yang sini jadi kanan. Wah, yang sini kiri, yang sini jadi kanan. Nah, ini lihat warnanya ya. Yang merah darah segar ini adalah darah yang kaya oksigen, alias darah yang sudah bersih. Kalau kaya oksigen, berarti dia pasti miskin CO2, miskin karbon dioksida. Tapi kalau dia kaya karbon dioksida, pasti miskin oksigen, miskin O2. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat organ-organnya. Karena ini sudah ditulis, sini kiri, sini kanan, baru kita lihat. Yang menerima darah tugasnya serambi. Apapun kejadiannya, yang menerima darah itu serambi. Tinggal dari mana, gitu kan? Nah, yang atas ini loh, Nak. Yang ini serambi, ini ada tulisannya. Serambi nama lainnya kemarin apa? Diajarin sama Bu Fitri, Bu Erina. Ya, atrium. Nah, ini serambi. Terus kalau bilik, nama lainnya apa? Ventrikel.
Ya, jangan bingung ya. Besok kalau ada kata-kata atrium, ventrikel, pasti kalian udah pada bisa. Kalau atrium itu yang atas nih, serambi. Nih yang ini, yang bulat-bulat nih. Tapi kalau yang agak lonjong ini, yang bawah, ini namanya ventrikel atau bilik. Tadi kan sudah ditulisin yang kanan dan yang kiri. Ya sudah, tinggal disambung aja. Yang ini serambi kiri, yang ini serambi kanan. Yang ini bilik kiri, yang ini bilik kanan, gitu ya. Nah, terus kalau serambi tadi tugasnya menerima, menerimanya dari mana, Bu? Gitu kan? Kita lihat dulu yang serambi kanan. Serambi kanan ini ternyata dari sini, dari tubuh, ya kan? Ini tubuh ya, Nak. Tubuh ini mengalir ke sini nih. Dan darahnya kayak karbon dioksida. Kalau kayak karbon dioksida berarti kan kotor, sudah dipakai, ya kan? Nah, berarti darahnya mengalir dari tubuh ke serambi kanan. Berarti tugasnya serambi kanan adalah menerima darah kotor dari seluruh tubuh, gitu ya. Lalu juga mengalirkan darah ke bilik kanan. Nah, terus kalau yang serambi kiri tugasnya menerima darah dari mana ini? Menerima darah dari paru-paru. Bersih apa kotor? Bersih. Berarti fungsinya serambi kiri adalah menerima darah bersih dari paru-paru dan mengalirkan ke bilik kiri, gitu loh. Jadi sama, mereka ini sama menerima darah apa tinggalan, ya kan? Kalau menerima darah kotor ya serambi kanan, terus kalau menerima darah bersih ya serambi kiri, gitu ya. Oke, intinya sama-sama menerima, tinggal yang serambi kanan ini menerima darah kotor. Kalau darah kotor dari mana? Ya udah dipakai toh, udah dipakai sama siapa? Sama tubuh, berarti menerima darah kotor dari seluruh tubuh, gitu. Kalau yang serambi kiri itu menerima darah bersih dari paru-paru. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang bilik. Tadi fungsinya serambi selain menerima darah, ya kan, yang satu darah kotor, yang satu darah bersih, itu adalah mengalirkan darah ke bilik. Nah, kalau yang serambi kanan itu mengalirkan darah ke bilik kanan. Lalu diapakan? Dipompa ke paru-paru. Jadi fungsi bilik itu memompa darah. Tinggal memompanya kemana? Kalau bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru. Darah apa? Darah kotor. Nah, jadi kalau ditanya fungsi bilik adalah memompa darah kotor dari yang diterima dari serambi kanan ke paru-paru, gitu loh. Nah, terus kalau yang bilik kiri gimana? Ya sama, tinggal dia menerima darah apa? Darah bersih. Menerima darah bersih dari serambi kiri dan memompanya ke seluruh tubuh, gitu loh perbedaannya. Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat di sini ada selang-selangnya. Ada yang namanya arteri pulmonari atau pulmonalis, ada yang namanya vena pulmonalis. Terus yang sini ada yang namanya aorta, ada yang namanya vena cava. Nah, apa perbedaannya, Bu? Ini sama-sama vena, ya. Ini sama-sama arteri, tapi yang satunya arteri, yang satu aorta, ya kan? Nah, kalau misalnya yang pulmonalis ini berarti dia menuju ke paru-paru atau pulang dari paru-paru, gitu loh. Kalau ada kata pulmonalis, kenapa? Karena pulmonalis itu nama kerennya paru-paru, ya. Jadi kalau misalnya keluar dari jantung menuju paru-paru itu arteri pulmonaris. Tapi kalau kembali ke jantung, ya, dari paru-paru itu vena pulmonalis, ya. Yang kembali itu selalu vena, ya. Yang kembali itu selalu pembuluh vena. Yang pulang ke jantung lagi itu selalu pembuluh vena. Mau dari paru-paru atau dari tubuh. Kalau dari paru-paru ya ada tulisan pulmonalisnya, vena pulmonalis, berarti artinya kembali dari paru-paru, gitu loh. Kalau vena cava kembali dari tubuh, gitu perbedaannya. Vena pulmonalis kembali dari paru-paru, vena cava kembali dari tubuh. Lah kalau yang ini, Bu, ada aorta, ada arteri pulmonalis. Hati-hati, pulmonalis tadi apa? Paru-paru. Berarti arteri ini adalah pembuluh yang mengalirkan mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru, gitu ya. Bisa ya. Jadi dia mengalir ke paru-paru, meninggalkan jantung. Kalau yang ini, yang aorta, berarti dia meninggalkan jantung untuk ke seluruh tubuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah,
ini gambar yang lain, gambar bentuk yang lain. Besok jangan bingung kalau ternyata gambarnya berbeda ya. Gambarnya macam-macam, tapi sama aja sebetulnya. Gitu. Ini ada tulisannya, bisa di screenshot dulu supaya pertemuan selanjutnya kita bisa membahas gambar ini dengan lebih jelas. Oke. Nah, yang ini juga gambar yang lainnya. Besok jangan bingung kalau gambarnya ternyata bermacam-macam ya. Kan tinggal ditulisin tadi caranya gimana pertama kali. Begitu lihat gambar, gambarnya tempelkan di dada atau terus ini kita bagi dua, seret gitu, langsung tulisin sini kiri ya kan, sini kanan. Setelah itu ingat-ingat kalau kiri itu bersih, kalau kanan itu kotor gitu ya. Keep sama kak gitu, kiri bersih, kanan kotor. Kalau sudah, terus tinggal ditulis yang atas ini serambi, yang bawah ini bilik. Gitu toh. Yang keluar dari jantung itu pembuluh arteri atau aorta, tergantung mengalir kemana, ya kan? Kalau yang kembali ke jantung ini loh nak. Nah, ini namanya vena, pembuluh yang kembali gitu. Nah, sekarang kita masuk ke peredaran darahnya atau aliran darahnya ya. Kalau misalnya peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru terus ke jantung. Jadi kalau seperti ini gimana menjelaskannya? Nah, peredaran darah kecil kita lihat dari tiga itu apa? Bilik kanan lewat arteri pulmonalis ke paru-paru, kembali lagi ke jantungnya lewat vena pulmonalis, terus diterima oleh serambi kiri gitu loh. Jadi 3, 10, 8, 11, 2. Kalau yang ini peredaran darah besar berarti dari jantung ke seluruh tubuh terus ke jantung lagi. Jantungnya dimulai dari angka 4. Ini udah kotor. Bentar, Nah, ini dari jantung 4 ya kan ke seluruh tubuh dengan aorta nih nomor 6 nih. Ya, aorta itu arteri yang paling besar gitu. Jadi dia lewat arteri yang paling besar namanya aorta ke seluruh tubuh digunakan toh. Terus habis itu kembali tadi apa? Vena ya kan? Vena yang dari tubuh namanya vena cava. Kembali lewat vena cava terus diterima oleh serambi kanan gitu ya. Jadi nomornya kalau suruh menyebutkan 4, 12 mana nih? 4, 12, hati-hati ya. 4, 12, 6, 7, 5, 1 gitu ya. Mana erasernya? Oh tidak ada, ya sudah, baiklah. Nah ini yang kalian harus ingat-ingat, peredaran darah kecil itu cuma deket gitu aja ya. Kalau peredaran darah besar rutenya jauh gitu, ingat-ingatnya gitu. Peredaran darah kecil rutenya deket, hanya dari jantung ke paru-paru terus balik lagi ke jantung gitu ya. Tapi kalau peredaran darah besar, wah, rutenya banyak sekali, panjang sekali, dari jantung ke tubuh dulu. Tubuh kan dari kepala, tangan, perut, kaki ya kan, berarti rutenya banyak dong. Entah. Nah kalau rutenya banyak itu besar, dari jantung ke tubuh kembali lagi ke jantung. Tapi kalau paru-paru ke jantung lagi, jantung paru-paru ke jantung, nah itu kan rutenya sedikit, cuman ke paru-paru tok, nggak kemana-mana lagi ya kan, untuk bertukarnya karbon dioksida dengan oksigen di dalam darah ya kan, berarti itu kecil. Ingat-ingat ya, yang rutenya sedikit itu peredaran darah kecil, yang rutenya besar itu peredaran darah besar. Betul, sip. Nah sekarang mari kita ulangi fungsinya. Coba kalian tuliskan ini, atau boleh di screenshot dulu ya, tuliskan di buku tulis kalian organ-organnya ini, terus tuliskan fungsinya. Setelah itu foto hasil pekerjaan kalian, terus kirim ke WA Bu Briska ya. Oke, ngirimnya Bu Briska tunggu sampai hari Sabtu. Oke. Nah itu dulu dari Bu Briska. Jangan lupa kerjakan tugasnya, terus habis itu nanti dikirim ke Bu Briska sampai hari Sabtu gitu ya. Oke, terima kasih. Bu Briska tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.